في كتاب الله قلبي صار حي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rupanya di Masjid Al-Abrar ini qari membaca Quran berdasarkan nama ustadznya. Jadi karena nama ustadznya Ustadz Abdul Somad yang dibaca Qul huwallahu ahadun illahus samad. Nanti kalau kebetulan datang Ustadz Torik dari Jakarta, wassama'ati wattariq. Yang saya khawatirkan datang Ustadz Imran. Kali Imran panjang. Alhamdulillah semuanya malam ini senang. Semua sehat? Ibu sehat? Bapak di rumah sehat? Tapi bapak tak datang. Masya Allah, melimpah ruah jamaah. Mengapa protokol bolak-balik mengatakan jangan duduk di pinggir, jangan? Kenapa satu pun tak ada yang mendengarkan cakap protokol? Kenapa? Nah, adik-adikku yang di atas kalian mantap semua, mantap. Ini cuma ngetes saja. Kenapa orang tak mempedulikan cakap protokol? Jawabannya karena protokol tak punya kekuasaan. Ya kan? Coba kalau protokol itu gubernur. Naik. Takut orang semua. Begitulah pentingnya kekuasaan. Solat penting. Tapi ketika Nabi tak punya kekuasaan di kota Makkah, tidak ada hadis menyebut Nabi solat berjamaah di Makkah. Mana hadisnya? Mana hadisnya Nabi solat berjamaah di Makkah sebelum pindah ke Madinah? Tak ada kekuasaan. Tapi begitu Nabi solat di samping Ka'bah, datang orang kafir Quraisy, disiramnya pakai tai onta, disiramnya pakai kotoran onta, disiramnya. Datang Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha menyelamatkan ayahnya. Allah mau menunjukkan pentingnya kekuasaan. Tapi ketika kekuasaan sudah di tangan, nanti kalau saya ceramah, tapi nanti tanya, itu ustaz apa bencong? Begitu Nabi punya kekuasaan, maka Nabi langsung jadi imam. Selesai Nabi sholat, mohon maaf, misalnya saya jadi imam, ini makmum semua ya. Misalnya ini makmum semua, saya jadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada imam tuh miring ke kanan. Ada imam miring ke kanan kan? Nah, anaknya bertanya, mak, kenapa imam tuh miring ke kanan? Rumah dia sebelah kanan. Imam miring ke kanan karena ingin sahabat dapat barokah sebelah kanan. Hadis riwayat Muslim. Kalian mau dapat barokah sebelah kanan, ambil sebelah kanan, ambil. Tapi ada hadis versi kedua, habis solat Nabi menghadap ke jamaah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di padang sedempuan imamnya ke kanan atau menghadap ke jamaah? Kalau ada yang tak tahu berarti tak pernah sembahyang jamaah. Ada imam menghadap ke jamaah.
Sekarang banyak imam menghadap ke jamaah, tapi dia menunduk. Kenapa dia menunduk? Dia grogi, jamaah melotot. Menunduk. Kalau Nabi dulu tidak. Nabi selesai salat berjamaah, Nabi tanya satu-satu, Asy'idun fulan, Asy'idun fulan, Asy'idun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan, kenapa tak datang salat berjamaah? Inilah hadis yang tak pernah saya amalkan. Saya imam dekat masjid rumah dekat saya, tak pernah selesai salat saya tanya, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan, kenapa tak datang berjamaah? Kenapa Ustaz tak tanya? Saya tak punya kekuasaan. Kalau saya tanya mana sebulan, dia tak ada, emang Ustaz mau apa? Coba kalau saya gubernur. Kira-kira cocok atau tidak? Sebelum saya sholat, saya tanya, mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor, mana yang berkepala, mana yang tak berkepala? Kenapa tak datang kalian ke masjid? Kalau perlu saya yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pegawai-pegawai yang sedang makan, siapa itu? Pak Gubernur. Apa? Campaan lontong-lontong. Begitulah kekuasaan dalam tangan. Maka kalian anak-anakku, adik-adikku, anak-anak muda semua, kalau kalian bisa berkuasa, berkuasalah kalian. Allahu Akbar. Itu cara mendengar takbirnya jadi nampaknya. Makanya kekuasaan. Saya pernah ceramah di hadapan 5 gubernur. Di hadapan mau je. Oh, salah nanti pada ambil semua gambar, naik ke atas, tunjukkan begini orang Padang Sedempuan mengaji. Tunjukkan semesta alam. Ambil tu, jangan jauh-jauh. Ambil dia bagi. Ambil semua gambar. Naik ke atas. Tunjukkan siapa yang bergantung-gantung. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitulah pentingnya kekuasaan. Maka saya pernah ceramah di depan 5 gubernur sekali. Bukan 1, 2, 5 gubernur. Gubernur apa? Gubernur BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, bertanding itu doanya. Fakultas Konsos, Ekonomi dan Sosial, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi. Itu namanya. Kau kuliah di mana? Psikologi. Ini ada yang salah. Kau kuliah di mana? Psikologi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita doakan anak-anak kita yang kuliah, yang punya bakat jadi pemimpin, mudah-mudahan mereka yang akan menjadi pemimpin masa depan, insyaAllah. Kenapa Ustaz cerita pemimpin? Karena saya tengok itu, maka saya dekat menengok. Ditengok jamaah itu satu-satu. Oh, anak muda kebanyakan. Maka kita cerita pemimpin. Seandainya saya tengok orang tua-tua, saya rubah judulnya. Pengajian kita malam ini adalah bagaimana cara menghadapi sakaratul maut. Aduh. Penggunaannya orang tua diajak, Bapak, mari kita jadi pemimpin. Iyalah Pak Ustaz. Harus dikasih motivasi dia. Kalau tidak kalian yang memimpin negeri ini, politik akan diambil orang lain. Betul? Kalau sudah politik diambil orang lain, jangankan sholat, azan pun suara azan tak boleh lagi keluar. Betul? Di mana itu? Ini Ustaz provokator. Di mana ada azan tak boleh? Kerajaan Melayu dekat dari Riau, kampung halaman saya. Hanya berapa menit saja menyeberang ke sana. Apa nama kerajaannya? Kerajaan Melayu Islam Tomasek. Tomasek namanya. Melayu Islam Tomasek. Apa yang terjadi? Sekarang azan tak boleh keluar. Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh Lee Kuan Yew. Benderanya masih lagi lambang bulan, ada bintang-bintang. Bahasanya masih lagi pakai bahasa Melayu. Rumah orang Melayu
Melayu masih ada. Tapi ketika kekuasaan tak dipakai, ingat, kekuasaan luar biasa. Albania, negara di Eropa Timur, apa yang terjadi? 75% Muslim, tapi lari orang Islam tunggang langgang lintang punggang. Kenapa? Karena kekuasaan tidak ada di tangan orang Islam. Maka selalu saya sampaikan, kalau saya ceramah bulan puasa 30 malam, satu malam ada saya bahas politik Islam kepada anak-anak muda. Diundang MI, diundang PPI, diundang PPMI. Saya sampaikan, kalian harus punya kekuasaan. Di pondok pesantren, di lokal saya mengajar, saya sampaikan, kalian jangan semua jadi ustaz. Betul Pak Ustaz, kami pun memang tak tertarik jadi ustaz. Takut kami jadi ustaz Toib. Siapa ustaz Toib? Ustaz Tomah lah. Pergi-pergi aja kata dia. Saya ada juga pulang, paling tidak sepekan 2 hari 3 hari di rumah. Barulah kemudian saya berkeliling tabligh akbar. Mengingatkan apa? Mengingatkan anak-anak muda tentang pentingnya kekuasaan. Salat tidak akan ramai kalau tidak ada dengan kekuasaan. Makanya Nabi SAW malam pernah saya ceramah di salah satu kabupaten kota. Baru-baru pulang lagi, video belum viral lagi, belum kena usir lagi, belum ada lovers and haters. Ceramah saya di masjid itu, jumlah pegawai PNS yang datang 3.000 orang datang. Saya pun ceramah, saya tengok, mak hebat betul aku nih. 3.000 orang datang. Begitu selesai sholat, semuanya mencari absen. Tanda tangan juga. Tanda tangan. Ada yang manual, ada yang digital. Terima kasih. Terima kasih. Begitulah hebatnya kekuasaan. Jadi siapa yang punya kekuasaan, peganglah. Siapa yang sanggup berkuasa, sanggup manajemen politik, hebat dia, ada kekuasaannya, tapi tak mau diambil, dibiarkannya diambil orang lain, dia adalah pengkhianat agama. Allahu Akbar. Ustaz Somad kenapa tidak mendaftarkan diri jadi wali kota, bupati, gubernur? Itu bukan level saya. Kalian kan udah baca beritanya. Kalau saya mau 0,3% di atas menteri survei saya. Entah hoax, entah hak, wallahu a'lam. Saya mau sampai mati jadi ustaz aja lah. Ustaz ya. Ini bisa ceramah nih paling sampai 2028. Sekarang umur kalau menurut Samsung 27. Samsung kameranya. Foto selfie 27. Tahu pula dia umur saya. Tapi yang asli di akte kelahiran 40. Walaupun nampaknya macam semester 7. Sekarang 2018 bisa berceramah menggelegar, tapi 2028 saya yakin tak kuat lagi. Assalamualaikum. Sudah tak kuat. Di akhir tua saya mau mengaji dekat rumah. Ada rumah buat musola kecil, anak-anak tetangga datang mengaji. Sini kok ngaji nak. Alif ya ta alif bawa ilif depan u a i u. Alif dua ta alif bawa in depan un an in un. Oh, tuh bukan begitu lagi ngaji sekarang. Atur jadul lah. Jadi ngaji sekarang gimana? Metode baru, Iqra. Gimana caranya? A bataba batata batasa basaba. Nah, oleh sebab itu maka jangan khawatir. Pencalon-pencalon yang akan berkuasa tak usah khawatirkan saya. Saya keliling-keliling ini bukan mencari suara, enggak. Saya tak penting itu. Yang penting bagi saya suara menggelegar ceramah aja. Itu penting. Makanya saya sedang mencari power bank suara. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kenapa masjid tak ramai? Karena semuanya mengimbau. Dihimbau kepada masyarakat supaya sholat berjamaah. Dihimbau kepada masyarakat supaya membayar zakat. Dihimbau kepada masyarakat supaya datang pengajian. Yang namanya himbau mengimbau tidak ada yang ramai. Himbau mengimbau satu-satunya yang ramai cuma satu. Apa dia? Minang Maimbau. Tahu Minang Maimbau? Rumah makan. Asalkan udah lapar sama imbau satunya, datanglah di situ. Ini mesti ada kekuatan. Oh kalau gitu orang dipaksa? Orang tak dipaksa, tapi ada orang
disadarkan dari bawah lewat ceramah, dari bawah lewat seminar, dari bawah lewat khutbah, lewat lokakarya, lewat penyuluhan. Tapi dari atas harus ada kekuasaan. Sebuah kampung kecil, masjidnya cantik, tak punya kekuasaan di kota Makkah. Tidak ada hadis menyebut Nabi sholat berjamaah di Makkah. Mana hadisnya? Mana hadisnya Nabi sholat berjamaah di Makkah sebelum pindah ke Madinah? Tak ada kekuasaan. Tapi begitu Nabi sholat di samping Ka'bah, datang orang kafir Quraisy, disiramnya pakai tai unta, disiramnya pakai kotoran unta, disiramnya. Datang Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha menyelamatkan ayahnya. Allah mau menunjukkan pentingnya kekuasaan. Tapi ketika kekuasaan sudah di tangan, nanti kalau saya ceramah, tapi nanti tanya, itu ustaz apa bencong? Begitu Nabi punya kekuasaan, maka Nabi langsung jadi imam. Selesai Nabi sholat, mohon maaf, misalnya saya jadi imam, ini makmum semua ya. Misalnya ini makmum semua, saya jadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada imam tuh miring ke kanan. Ada imam miring ke kanan kan? Anaknya bertanya, mak, kenapa imam tuh miring ke kanan? Rumah dia sebelah kanan. Imam miring ke kanan karena ingin sahabat dapat barokah sebelah kanan. Hadis riwayat Muslim. Kalian mau dapat barokah sebelah kanan, ambil sebelah kanan, ambil. Tapi ada hadis versi kedua, habis sholat Nabi menghadap ke jamaah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di padang senempuan imamnya ke kanan atau menghadap ke jamaah? Kalau ada yang tak tahu, berarti tak pernah sembahyang jamaah. Ada imam menghadap ke jamaah. Sekarang banyak imam menghadap ke jamaah, tapi dia menunduk. Kenapa dia menunduk? Dia grogi, jamaah melotot. Kalau Nabi dulu tidak. Nabi selesai sholat berjamaah, Nabi tanya satu-satu, Asy'idun fulan, Asy'idun fulan, Asy'idun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan, kenapa tak datang sholat berjamaah? Inilah hadis yang tak pernah saya amalkan. Saya imam dekat masjid rumah dekat saya, tak pernah selesai sholat saya tanya, mana sebulan, mana sebulan, mana sebulan, kenapa tak datang berjamaah? Kenapa Ustaz tak tanya? Saya tak punya kekuasaan. Kalau saya tanya mana sebulan, ya tak ada, emang Ustaz mau apa? Coba kalau saya gubernur. Selesai sholat saya tanya, mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor, mana yang berkepala, mana yang tak berkepala? Kenapa tak datang kalian ke masjid? Kalau perlu saya yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pegawai-pegawai yang sedang makan, siapa itu Pak Gubernur? Apa? Apa tong-tong? Begitulah kekuasaan dalam tangan. Maka kalian anak-anakku, adik-adikku, anak-anak muda semua, kalau kalian bisa berkuasa, berkuasalah kalian. Allahu Akbar. Itu cara dengar takbirnya jadi nampak. Nah, makanya kekuasaan. Saya pernah ceramah di hadapan 5 gubernur, di hadapan mau jadi. Besarlah lagi di baca sini. Ambil semua gambar, naik ke atas, tunjukkan begini orang Padang Setimpuan mengaji. Tahu pula dia bahasa kita. Ambil semua gambar. Naik ke atas, tunjukkan siapa yang bergantung-gantung kaki. Supaya beliau Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah pentingnya kekuasaan.
Maka saya pernah ceramah di depan 5 gubernur sekali. Bukan 1, 2, 5 gubernur. Gubernur apa? Gubernur BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, bawa kambing aja bawahnya, Fakultas Pekonsos, Ekonomi dan Sosial, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi. Itu namanya. Kau kuliah di mana? Psikologi. Ini ada yang salah. Kau kuliah di mana? Psikologi. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan anak-anak kita yang kuliah, yang punya bakat jadi pemimpin, mudah-mudahan mereka yang akan menjadi pemimpin masa depan insyaallah. Kenapa Ustaz cerita pemimpin? Karena saya tengok itu, maka saya dekat menengok, ditengok jamaah itu satu-satu. Oh, anak muda kebanyakan. Maka kita cerita pemimpin. Seandainya saya tengok orang tua-tua, saya rubah judulnya. Pengajian kita malam ini adalah bagaimana cara menghadapi sakaratul maut. Penggunaannya orang tua diajak, bapak-bapak, mari kita jadi pemimpin. Iya nak Ustaz. Anak-anak muda nih harus dikasih motivasi dia. Kalau tidak kalian yang memimpin negeri ini, politik akan diambil orang lain. Betul? Kalau sudah politik diambil orang lain, jangankan sholat, azan pun suara azan tak boleh lagi keluar. Betul? Di mana itu ini Ustaz provokator ini? Di mana ada azan tak boleh? Kerajaan Melayu dekat dari Riau, kampung halaman saya. Hanya berapa menit saja menyeberang ke sana. Apa nama kerajaannya? Kerajaan Melayu Islam Tomasih. Tomasih namanya. Melayu Islam Tomasih. Apa yang terjadi? Sekarang azan tak boleh keluar. Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh Lee Kuan Yew. Benderanya masih lagi lambang bulan, ada bintang-bintang. Bahasanya masih lagi pakai bahasa Melayu. Rumah orang Melayu masih ada. Tapi ketika kekuasaan tak dipakai, ingat, kekuasaan luar biasa. Albania, negara di Eropa Timur, apa yang terjadi? 75% Muslim, tapi lari orang Islam tunggang langgang lintang kukang. Kenapa? Karena kekuasaan tidak ada di tangan orang Islam. Maka selalu saya sampaikan, kalau saya ceramah bulan puasa 30 malam, 1 malam ada saya bahas politik Islam kepada anak-anak muda. Diundang HMI, diundang PPI, diundang PPMI. Saya sampaikan, kalian harus punya kekuasaan. Di pondok pesantren, di lokal saya mengajar, saya sampaikan, kalian jangan semua jadi ustaz. Betul Pak Ustaz, kami pun memang tak tertarik jadi ustaz. Takut kami jadi ustaz Toib. Siapa Ustaz Toib? Ustaz Somad lah. Pergi-pergi aja kata dia. Saya ada juga pulang, paling tidak sepekan 2 hari, 3 hari di rumah. Barulah kemudian saya berkeliling tabligh akbar. Mengingatkan apa? Mengingatkan anak-anak muda tentang pentingnya kekuasaan. Sholat tidak akan ramai kalau tidak ada dengan kekuasaan. Makanya Nabi SAW malam pernah saya ceramah di salah satu kabupaten kota. Baru-baru pulang lagi, video belum viral lagi, belum kena usir lagi, belum ada lovers and haters. Ceramah saya di masjid itu, jumlah pegawai PNS yang datang 3.000 orang datang. Saya ceramah, saya tengok, wah hebat betul lah ini. 3.000 orang datang. Begitu selesai sholat, semuanya mencari absen, tanda tangan. Ada yang manual, ada yang digital. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Begitulah hebatnya kekuasaan. Jadi siapa yang punya kekuasaan, peganglah. Siapa yang sanggup berkuasa, sanggup manajemen politik, hebat dia, ada kekuasaannya, tapi tak mau diambil, dibiarkan aja diambil orang lain. Dia adalah pengkhianat agama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz Somad kenapa tidak mendaftarkan diri jadi wali kota, bupati, gubernur? Itu bukan level saya.
sudah baca beritanya. Kalau saya mau 0,3% di atas menteri survei saya. Entah hoax, entah hak. Saya mau sampai mati jadi ustaz aja. Jadi ustaz. Ini bisa ceramah nih paling sampai 2028. Sekarang umur kalau menurut Samsung 27. Foto selfie saya 27. Tahu pula dia umur saya. Tapi yang asli di akte kelahiran 40. Walaupun nampaknya macam semester 7. Sekarang 2018 bisa berceramah menggelegar, tapi 2028 saya yakin tak kuat lagi. Assalamualaikum. Di akhir tua saya mau mengajar mengaji dekat rumah. Ada rumah buat musola kecil, anak-anak tetangga datang mengaji. Sini kok mengaji nak. Alif ya ta alif bawa ini depan o a i u. Alif ya ta alif bawa ini depan on a e on. Oh, tuh bukan begitu lagi ngaji sekarang. Atau jadul lah. Jadi ngaji sekarang gimana? Metode baru, Iqra. Gimana caranya? A bataba batata batasa basaban. Oleh sebab itu maka jangan khawatir, pencalon-pencalon yang akan berkuasa tak usah khawatirkan saya. Saya keliling-keliling ini bukan mencari suara. Saya tak penting itu. Yang penting bagi saya suara menggelegar ceramah aja. Itu penting. Makanya saya sedang mencari power bank suara. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kenapa masjid tak ramai? Karena semuanya mengimbau, dihimbau kepada masyarakat supaya sholat berjamaah, dihimbau kepada masyarakat supaya membayar zakat, dihimbau kepada masyarakat supaya datang pengajian. Yang namanya himbau mengimbau tidak ada yang ramai. Himbau mengimbau satu-satunya yang ramai cuma satu. Apa dia? Minang Maimbau. Tahu Minang Maimbau? Rumah makan. Asalkan udah lapar sama imbau satunya. Datanglah di situ. Ini mesti ada kekuatan. Oh kalau gitu orang dipaksa. Orang tak dipaksa. Tapi ada orang disadarkan. Dari bawah lewat ceramah. Dari bawah lewat seminar. Dari bawah lewat khutbah. Lewat lokakarya. Lewat penyuluhan. Tapi dari atas harus ada kekuasaan. Sebuah kampung kecil, masjidnya cantik, imamnya mantap, jamaahnya ramai. Di sini ada rumah prostitusi. Tahu rumah prostitusi? Kalau tak tahu kamu buat aja. Di sini ada pula orang mabuk, minum kamut, Budweiser, vodka, macam-macam, mix. Tak ada duit dicampurnya kopi sama spiritus. Mabuk mereka. Mengadulah satu jamaah. Pak Imam, ku tengok di sana sudah banyak meja biliar, prostitusi dan mereka minum khamar. Apa kata Pak Imam? Tak apa-apa. Biarlah mereka buat dosa, kan gak ganggu kita. Biar aja, biar. Sebulan sudah itu datang anak-anak muda mengaji. Pak Imam, nampaknya mereka sudah memulai buka cabang franchise. Tak apa-apa. Yang penting kita beribadah kepada Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu yang penting. Mereka mau mabuk bukan urusan kita. Biarkan aja. Biarkan. Lama-lama orang ini sudah datang mau menyerobot masjid. Pak Imam, mereka sudah mau masuk masjid. Apa? Saatnya kita bertindak. Terlambat Pak Imam. Mereka sudah masuk sebentar lagi. Begitulah kira-kira kalau kita tidak waspada. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Kalau masih ada ustaz berteriak, hati-hati kalian, bersatu kalian. Itu bukan ustaz provokator, itu bukan ustaz pemarah, itu bukan ustaz mengompor-ngompori umat. Itu ustaz ingin membangunkan umat yang sedang tertidur panjang. Tapi orang tidur kalau dibanguni selalu marah. Kalau orang tidur, coba lah bangun tidur. Bangun. Apa kau bangun? Bangun apa? Jam 8 udah apa? Oleh sebab itu maka ustaz berteriak keras itu hanya ingin membangunkan umat. Tapi ustaznya bisa berteriak keras kenapa? Karena mikrofonnya mantap. Coba kalau mikrofon begitu, Assalamualaikum. Tiba-tiba mati
mikrofon. Artinya tak bisa berdiri sendiri. Yang di balik sana, dari mana dia bisa tahu nonton ceramah Ustaz Somad? Rupanya yang kelap-kelip itu layar. Itu layar itu. Beruntung yang menengok saya di layar karena saya lebih besar di layar daripada asli. Begitu layar sih. Jadi layar juga nih. Mati. Jangan menangkan hati saya. Masya Allah. Kekuasaan tentang sholat, zakat. Zakat kalau tak ada kekuasaan, naik ustaz ceramah, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Ada lagi di pakai YouTube bang. Setelah bangun tanya pula tuh, cepat betul khutbahnya. Tapi ketika ada kekuasaan di tangan, bisa. Ada satu kabupaten di Riau, namanya Kabupaten Siak. Dulu disitulah kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura. Zakatnya paling banyak. Berapa zakatnya? 10 miliar tahun 2015. Sekarang tahun 2018, 3 tahun yang lalu zakatnya 10 miliar. Ceramahlah saya di Aceh Barat, Meulaboh. Kami di Riau, zakat kami 10 miliar 2015. Kenapa? Karena ada kekuasaan. Potong atas, bayar zakat 2015. Yang dipotong hanya PNS saja. Baru PNS, belum perusahaan, belum pengusaha, baru PNS. 2015 10 miliar. Selesai acara pengajian, kami pun makan. Datang ketua PAS Aceh Barat. Berapa tadi Ustaz Somad? 10 miliar. Kami di sini 15 miliar. Dalam hati saya, makanya Somad kalau mau ceramah tanya di orang. Saya menjadi anggota tim sosialisasi zakat dari tahun 2009. Pulang dari Maroko 2008, 2009 tim sosialisasi zakat. 2010, 2011, 12, 13, 14, 15. 5 tahun tidak menghasilkan apa-apa. Bebuih-buih mulut bercakap, orang tak peduli. Kenapa? Tak ada kekuasaan. Sosialisasi masuk dinas kantor dinas, masuk dinas kantor dinas, BUMN, PPPN, macam-macam kantor saya masuk. Pas selesai, ada yang mau bayar? Mohon maaf Pak Ustaz, kami ini miskin semua. Susah Pak Ustaz. Kenapa kau susah? Kami pun datang ke kantor tinggal tanda tangan aja. Kau bukan miskin, tapi duit itu dah kau ambil duluan. Kau hutang ke bank kan? Tak ada kekuasaan. Coba kalau ada kekuasaan. Bisa. Zakat dengan kekuasaan, sholat dengan kekuasaan, puasa dengan kekuasaan. Bagaimana caranya? Itulah makanya ada perda peraturan daerah tidak boleh berjualan makanan di bulan Ramadan dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Adapun jam 5 boleh karena orang sudah siap-siap mau beli buka puasa. Tapi rumah makan hantu tetap beredar. Kaki nampak, kepala tak nampak. Asal lewat juga nampak kaki. Goyang kaki pula tu. Sekali-sekali tangan tu buang abu rokok asbak. Rupanya hantu rokok tu. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zakat zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada satu kelompok tak mau bayar zakat. Kami tak mau bayar zakat. Kami hanya mau bayar zakat kepada Nabi. Nabi sudah meninggal, kami tak mau bayar zakat. Datang Abu Bakar Siddiq, wallahi demi Allah, lau hariqanna, lau haribanna, aku akan perangi kalian yang tak mau bayar zakat dengan kekuasaan. Maka kekuasaan ini, kira-kira setelah saya berkuar-kuar cerita tentang kekuasaan, penting apa tidak kekuasaan? Nampaknya tak banyak yang setuju. Masih ada ustaz-ustaz kata dia, apalah kekuasaan?
Yang penting kita sholat, yang penting kita puasa, yang penting banyak-banyak berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha. Yang penting kita sabar. Pengajian kita sore ini ibu-ibu tentang sabar. Bapak-bapak kata tentang sabar. Bini kita dilarikan orang, kita sabar. Anak gadis kita diambil orang, kita sabar. Duit kita diambil orang, kita sabar. Mati aja lah. Islam bukan mengajarkan sabar. Ada saatnya sabar. Pada saat musibah kematian tak bisa dilawan, dia seperti banjir bandang. Saat itu tak ada yang bisa kita ucapkan illa kecuali qalu, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi. Ada seorang bapak-bapak meninggal istri, tak ada dia menangis. Bapak tak menangis, sudah diserahkan kepada Allah. Ya Allah lama tunggu. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya Nabi marah. Jadi jangan sangka kalau udah pengajian tak boleh marah. Harus marah. Kenapa marah? Karena orang menginjak-injak agama kita, kita harus marah. Tapi saatnya kita harus santun. Ada saatnya harus diam. Kapan marah? Ketika masjid kosong, Nabi marah. Lau arriqatna alaihim buyutahum la yatayanna. Mereka yang sholat di rumah, mereka yang tak mau sholat ke masjid, berhenti mereka, jangan ulang. Kalau tetap mereka ulang, lau arriqatna. كتاب الله قلبي صار حال